Teman-teman semua, kemarin itu di acara Syekh Panji Gumilang, di acara ulang tahunnya yang ke-79, ada satu sesi di mana seseorang yang bernama Zubair atau sering disebut sebagai Al-Jabir ini menyampaikan salah satu pendapatnya dalam forum itu. Bahkan ia pun sampai mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi atau bahkan sebagai Rasulullah yang terakhir. Dan juga ia menyebutkan bahwa Syekh Panji Gumilang itu bukanlah seorang syekh, tetapi seorang nabi. Jujur saja, saya nggak mau bahas akan hal ini. Hanya saja ada pengikutnya yang mengupload ulang daripada live streaming yang disiarkan oleh Log News, yang bahkan hanya menampilkan ketika Al-Jabir ini menyampaikan argumentasinya atau menyampaikan dakwahnya lah. Itu yang diupload di channel pengikutnya. Nah, kemudian saya mencoba mengamati dan melihat sudah banyak yang menonton. Sudah ada 7.000 lebih dalam waktu kurang daripada 24 jam. Tentu ini bagi saya sangat berbahaya. Mengapa? Karena hal semacam ini akan menjadi salah satu yang mungkin dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan, untuk memfitnah, untuk memframing hal-hal negatif kepada Syekh Panji Gumilang. Dan perlu Anda ketahui teman-teman semua, sejatinya Syekh Panji Gumilang belum pernah bertemu dengan Al-Jabir. Jadi pengikutnya ini ya datang ke Al-Zaitun ketika viralnya kasus Syekh Panji Gumilang. Sebatas pengikutnya. Dan juga perlu Anda garis bawahi bahwa pengikutnya tidak pernah bertemu langsung dengan Syekh Panji Gumilang, apalagi sampai berdiskusi, nggak pernah. Mari kita bahas teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, kalau Anda mengikuti serangkaian acara daripada ulang tahun Syekh Panji Gumilang yang ke-79, tentu Anda akan menyimak salah satu sesi di mana ada seseorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi, mendeklarasikan dirinya sebagai Rasulullah yang terakhir. Bahkan ia sampai menyampaikan salah satu kalimat yang paling penting itu bukan bersolawat kepada Rasulullah yang sebelumnya, tapi kepada Rasulullah yang terakhir. Atau bisa kita artikan bersolawat kepada Nabiullah Muhammad itu tidak penting, tetapi bersolawat kepada dirinya lah itu yang penting. Kan begitu teman-teman semua. Ya harus kita akui teman-teman semua, itu hak teman-teman yang memang menjadi pengikutnya. Itu hak kalian. Mau percaya dirinya sebagai Imam Mahdi, mau percaya sebagai Rasulullah yang terakhir, itu silahkan. Itu hak asasi teman-teman semua. Oke, kita garis bawahi di sini. Nah, kemudian yang menjadi salah satu daripada yang saya soroti adalah apa? Tolonglah pisahkan mana forum umum dan mana forum dakwah Anda sendiri. Janganlah forum umum, apalagi yang dimana diundang Anda sebagai tamu undangan, apalagi temanya membicarakan tentang ulang tahun, janganlah justru dijadikan sebagai forum dakwah. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Apalagi sampai direkam, kemudian hasil rekamannya ya dipotong, kemudian diupload oleh pengikutnya, sehingga bisa jadi menimbulkan stigma buruk kepada masyarakat yang memang tidak suka kepada Syekh Panji Gumilang. Atau bahkan mereka akan menjadi sebagai apa ya, justifikasi pembenaran bahwa di Al-Zaitun ada aliran sesat yang dimana sampai ada orang yang mengaku sebagai Nabi, Imam Mahdi, atau seorang Rasulullah yang terakhir. Ini berbahaya teman-teman semua. Makanya saya buat konten ini untuk menjawab semuanya. Nah, kemudian teman-teman semua, kalau kita berbicara kepercayaan atau keyakinan, sejatinya yang menjadikan banyaknya orang yang berbeda agama nyaman datang ke Al-Zaitun, nyaman tinggal di sana adalah apa?
Karena di Al-Zaitun tidak ada diskusi kepercayaan, nggak ada. Diskusi kepercayaan hanya sebatas apa? Agamamu apa? Udah itu aja. Mau engkau trinitas, tritunggal, lain sebagainya, masa bodoh. Artinya apa? Kalau itu memang kepercayaanmu, ya sudah, nafsin-nafsin, sendiri-sendiri. Sehingga Syekh Panji Gumilang sangat menghindari pembicaraan atau diskusi tentang kepercayaan. Karena itu privasi orang lain, kan begitu. Nah, apalagi ketika adanya diskusi kepercayaan, ujung-ujungnya kebanyakannya adalah apa? Islamisasi, kristenisasi, bahkan sampai menghinakan salah satu kepercayaan. Ini kan yang nggak baik, teman-teman semua. Nah, tetapi Syekh Panji Gumilang senantiasa mengajak, ayo kita kerjasama, kita berdiskusi, membangun daripada masyarakat Indonesia, membangun daripada peradaban Indonesia, membangun daripada sistem pendidikan Indonesia yang mampu mencerdaskan bangsa Indonesia, kan begitu. Sehingga Syekh Panji Gumilang akan getol diskusi habis-habisan. Bahkan beliau betah kok diskusi sampai malam hari jika itu berkenaan dengan kepentingan sosial. Nah, kemudian teman-teman semua, ya, saya menyimak kok daripada perkataan Al-Jabir itu, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Jadi begini, sejatinya kalau Anda mau mengaku sebagai Al-Mahdi, sebagai Rasulullah yang terakhir atau apapun itu, ya silahkan, tafadhol, ya silahkan. Tetapi perlu diingat bahwa orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi, yang berebut gelar Al-Mahdi atau Rasulullah itu, ya, atau mengklaim dirinya sebagai Rasul akhir zaman, adalah mereka umat yang bersikap daripada fatalis, umat yang nggak bisa memandang ke depan, umat yang isinya hanya putus asa sembari menunggu akhir zaman atau kiamat. Dan tentu hal semacam ini atau paham semacam ini sangat bertentangan dengan Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Kalau orang Islam di luar sana mengartikan kiamat sebagai hari akhir, hari kehancuran dan sebagainya, bagi Syekh Panji Gumilang kiamat itu adalah apa? Hari kebangkitan. Begitu teman-teman semua. Sehingga Syekh Panji Gumilang ini memiliki sikap yang optimis dalam memandang kehidupan, bukan bersikap fatalis. Nah, kemudian teman-teman semua, sejatinya kalau Anda mengakui diri sebagai Imam Mahdi, ya silahkan. Tetapi tolong, jangan hanya kita hebat mengutip daripada Al-Quran, jangan hanya Anda hebat tentang apa ya, mengutip ayat-ayat suci, jangan. Kalau Anda hebat hanya mengutip ayat suci, mengutip kalam ilahi, ya gampang, tinggal buka HP, ada Al-Quran, kan begitu. Sudahlah, umat kita ini sudah cerdas. Kita buka fakta, berapa banyak umat Islam ya, yang dimana mereka telah sadar dalam beragama, yang dimana mereka nggak bisa lagi dibodohi hanya dengan mengambil ayat Al-Quran lalu dimaknakan sesuka hati kalian, apalagi hanya untuk melegitimasi daripada declare kalian itu. Nggak bisa. Yang kita butuhkan adalah apa? Orang-orang yang benar-benar menjalankan Al-Quran untuk membangun daripada peradaban. Dan orang itu Syekh Panji Gumilang. Nah, kemudian teman-teman semua, jujur, saya sendiri pun nggak suka ada paham Imam Mahdi. Pernah saya membuat konten sebelumnya tentang ajaran Al-Mahdi adalah ajaran yang bikin umat Islam terperosok, umat Islam jumud, ya, bahkan umat Islam terbelakang. Dan bahkan gara-gara hadis akhir zaman, hadis Al-Mahdi, hadis Isa Al-Masih, Mesias lain sebagainya, itulah yang justru menjadikan negara Yahudi, Israel, berperang dengan negara-negara Timur Tengah. Kan begitu. Artinya apa? Pengajaran tentang Al-Masih, ya, Al-Mahdi lain sebagainya itu sudahlah,
Gak usah diperpanjang lagi ya. Lagi pula yang disebut Al-Mahdi itu bukanlah orang yang hanya hebat secara dalil, bukan. Bukanlah orang yang hebat secara nasab, enggak. Bukanlah orang yang katanya selamat daripada hukum pancung di Arab Saudi, enggak. Tetapi Al-Mahdi itu, kalau kita artikan secara bahasa adalah siapa? Seseorang imam yang mampu mencerahkan masyarakat, yang mampu membangun masyarakat, yang mampu membangkitkan masyarakat daripada keterpurukan. Ya, tolong catat itu. Bukan hanya sebatas mendeklarkan dirinya sebagai Al-Mahdi, lalu dikutipnya beberapa ayat Al-Quran, kemudian disambung-sambungkan. Enggak begitu. Oke, teman-teman semua. Saya nggak masalah kalau Anda mengklaim diri Anda sebagai Al-Mahdi, mengklaim sebagai Rasulullah, nggak masalah. Tetapi apa? Mana bukti Anda? Apakah ketika Anda mendeklarkan sebagai diri Al-Mahdi, lalu Anda mampu membangun peradaban? Kan enggak. Apakah Anda ketika mendeklarkan diri sebagai Al-Mahdi, kemudian Anda mampu membangun masyarakat? Kan enggak. Toh buktinya Anda juga masih mengumpulkan umat, lain sebagainya, kan begitu teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman semua, daripada pembahasan kali ini, ya, tolong dicatat bahwa apa yang terjadi di acara Syekh Panji Gumilang kemarin itu bukanlah atas kehendak Syekh Panji Gumilang, tetapi itu atas kehendak Al-Jabir itu sendiri, ya. Dan memang saya juga sudah pernah bertemu dengan para pengikutnya di Jakarta waktu itu. Jujur saya nggak menduga kalau Al-Jabir itu akan mendakwahkan dirinya semacam itu. Nggak akan menduga. Karena apa? Karena kan forumnya ini adalah forum untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Syekh Panji Gumilang. Bukan forum untuk dakwah mereka, kan begitu. Oleh karena itu juga janganlah ya hal semacam ini menjadi fitnah atau tuduhan buruk kepada Syekh Panji Gumilang, jangan. Apalagi Syekh Panji Gumilang nggak pernah bertemu dengan beliau, ya. Dengan Al-Jabir itu nggak pernah sama sekali. Dan Al-Jabir baru pertama kali itu, yang kemarin itulah beliau datang ke Al-Zaitun. Sebelumnya nggak pernah kok. Kemudian saya juga melihat bagaimana dakwahnya Al-Jabir ini. Karena ada beberapa di upload di YouTube ya. Bahkan dia juga pernah mendakwahkan dirinya, mendeklarkan dirinya di depan Masjid Istiqlal. Yang dimana isinya adalah apa? Barang siapa yang tidak mau berbaiat kepada saya, maka akan aku umumkan perang. Ya Tuhan, sudahlah, buat apa sih semacam itu? Jadi tolong ya, yang pertama, ketika kita sebagai tamu haruslah menghormati daripada apa? Sang pemilik rumah, ahlul bait, harus kita hormati. Kemudian tolong sekali, ketika forumnya apa, jangan justru forum itu dijadikan sebagai agenda dakwah kepercayaan kalian, jangan ya. Kita tidak pernah melarang teman-teman yang menjadi pengikutnya itu memiliki keyakinan semacam itu, enggak pernah kita larang. Tetapi janganlah keyakinan semacam itu dibawa ke forum umum yang memang bukan forumnya. Kan begitu. Apalagi dalam pernyataannya seakan-akan memaksa daripada kita untuk membaiatnya. Ya Allah, ya Karim. Dan perlu diingat juga bahwa Syekh Panji Gumilang tidak pernah mendeklarkan dirinya semacam itu. Oleh karena itu, janganlah hal ini disangkut pautkan kepada Syekh Panji Gumilang, teman-teman semua. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua, merdeka.